Sip, tinggal submit. Halo semua, saya Catherine Naomi Adelvistumeang dari TI 039 Kelompok Mentoring 5. Kali ini, saya akan menjelaskan solusi yang sudah kami pikirkan beberapa minggu kebelakangan untuk teman-teman ITB yang ingin nih memenangkan suatu perlombaan bisnis, tapi masih kebingungan bagaimana caranya. Nah, dengan strategi SIP ini, kalian bisa melakukannya. SIP tinggal submit, empowering ITB innovators to excel in BCC and BPC. Nah, here's a story. Kami menemukan seseorang mahasiswa ITB bernama Nizar. Dia memiliki ambisi dan ingin sekali berprestasi secara mandiri dan aktif cari-cari info lomba, tapi terbentur oleh knowledge gap dan belum pernah mendapat bimbingan formal tentang dunia bisnis. Nah, pain point-nya adalah dia masih tidak tahu proses dan workflow dari business case atau lomba-lomba bisnis lainnya. Lalu ada absence of guidance and feedback loop. Bingung dan stuck saat belajar sendiri karena dia tidak punya nih tempat bertanya. Kemudian yang ketiga, high entry anxiety. Rasa tidak percaya diri pun muncul karena dua alasan sebelumnya. Oleh karena itu, kami menginginkan kejelasan alur pengerjaan bisnis selangkah demi langkah, adanya akses untuk bertanya, dan kesiapan materi dasar agar teman-teman semua berani nih mendaftarkan timnya ke ajang perlombaan. Oke, next. Di sini kami melakukan empathy map, di mana kami berempati dengan mahasiswa aktif ITB yang proaktif dan bersemangat untuk berprestasi, namun belum familiar dengan konsep dasar dan alur pengerjaan lomba. Kemudian kami mengetahui bahwa mereka membutuhkan pemahaman alur dan tahapan pengerjaan lomba dari nol, memiliki akses tempat bertanya, dan juga mereka harus membangun kesiapan materi dasar agar mereka percaya diri saat daftar lomba. Kemudian, apa yang mereka dengar sih saat ingin atau minat terhadap lomba tersebut? Mereka mendengarkan bahwa ikut BCC atau BPC itu penting banget buat ngisi CV, portofolio, dan ngasah problem solving skill. Mereka juga pernah nih dengar kalau kunci menang lomba itu ada di struktur analisis yang tajam dan juga harus dapat feedback nih yang tepat. Kemudian mereka masih asing dengan istilah-istilah teknis seperti MECE, root cause analysis, business model canvas, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, untuk lomba ini sendiri, mereka sering nih melihat feeds LinkedIn ataupun sosial media seperti Instagram, TikTok, dan lainnya berisi banyak banget pencapaian mahasiswa-mahasiswa yang sudah juara-juara lomba BPC ataupun BCC. Kemudian mereka juga lihat banyak banget info-info lomba, banyak banget tawaran-tawaran lomba, namun mereka masih minim nih panduan teknis bagi pemula. Nah, kemudian juga mereka lihat nih di media sosial contoh-contoh pitch deck yang keren-keren banget dari tim yang berpengalaman, namun bagi mereka itu sangat rumit dan profesional. Oleh karena itu mereka mengatakan, pengen banget coba ikut lomba BCC ataupun BPC bareng teman-teman, tapi bingung nih mau mulai ngerjainnya dari mana. Kemudian mereka juga ada nih yang ngatain, takut analisis kelompoknya salah arah dan nggak tahu meminta arahan ke siapa kalau stuck. Nah, terus apa yang mereka lakukan? Mereka tetap aktif mencari informasi lomba dan materi belajar secara mandiri di internet. Kemudian mereka ajak teman mereka untuk membuat tim, tapi akhirnya batal mendaftar. Karena apa? Kurang persiapan dan bingung alur pengerjaannya. Oleh karena itu, kami mendapatkan pains yaitu information ambiguity, guidance friction, dan insecurity. Kemudian dari pains itu, kami ingin mereka gain sesuatu hal, yaitu workflow clarity, access to feedback, dan juga confidence. Nah, kami di sini juga melakukan SCK analysis, di mana kami menemukan bahwa tingginya antusiasme namun rendah eksekusi akibat ketidakjelasan alur dan arahan bagi mahasiswa pemula. Nah, kami menemukan situasinya saat ini yaitu minat dan antusiasme mahasiswa ITB untuk ikut kompetisi bisnis itu tinggi sebagai sarana mengasah problem solving skill dan membangun portofolio prestasi. Namun, mereka terbentur nih oleh dua complication utama. Yang pertama, process and workflow ambiguity, di mana mahasiswa bingung terhadap apa sih bedanya BCC dan BPC, serta apa yang harus dilakukan dan urutannya bagaimana. Kemudian yang kedua ada absence of guidance and feedback loop. Nah, mereka tidak punya nih akses mendapat bimbingan intensif dari senior atau orang yang sudah berpengalaman. Nah, kombinasi keduanya itu memicu krisis kepercayaan diri sehingganya membuat mahasiswa itu banyak yang ragu bahkan batal niat untuk mendaftar. Oleh karena itu, key question-nya adalah bagaimana mengatasi kebingungan mahasiswa ITB terhadap alur pengerjaan lomba BCC maupun BPC, serta terbatasnya akses pembimbing berpengalaman agar mereka siap nih secara pengetahuan dan berani mendaftar. Oke, di sini kami melakukan survei dengan 100 responden mahasiswa ITB, dan kami menemukan bahwa 58% responden aktif mencari informasi lomba BCC, dan sayangnya 74% dari mereka belum paham nih alur lomba. Nah, dan niat ini terhambat karena susahnya mencari sosok pembimbing yang lebih berpengalaman. Nah, Nizar mengatakan bahwa dia ingin ikut lomba, tapi jujur butuh bimbingan nih dari orang yang udah berpengalaman agar nggak salah langkah. Nah, dari form tersebut kami mendapatkan bahwa
85% dari mereka kesulitan nih menemukan mentor yang pas, dan 83% merasa proses nyari mentor itu ngabisin waktu dan effort mereka, sehingga berujung pada hilangnya rasa percaya diri dan batal nih daftar lomba. Nah, data dari kami, menyebutkan bahwa 79% dari mereka tidak percaya diri karena merasa kurang persiapan, dan 85% mahasiswa menjadikan kurangnya peran mentor sebagai alasan utama jarang atau batal ikut lomba. Oleh karena itu, kami mendapatkan problem statement, yaitu mahasiswa aktif ITB mengalami kebingungan alur pengerjaan kasus bisnis, serta sulit nih memperoleh bimbingan dan validasi analisis yang terstruktur di lingkungan akademik ITB pada masa awal persiapan pendaftaran kompetisi karena belum tersedianya panduan terstandar dan wadah mentorship yang dapat diakses secara merata tanpa bergantung pada jaringan pribadi. Nah, kami juga melakukan root cause analysis. Dari key question tersebut, kami mendapatkan 3 sub-issues, yaitu knowledge gap, network gap, dan process gap. Kemudian kami mendapatkan 6 root causes, di mana 2 root causes dari satu sub-issues. Belum ada panduan alur pengerjaan end-to-end, sulit aplikasi framework analitis, akses seseorang yang berpengalaman hanya melalui relasi pribadi, belum adanya wadah terintegrasi, waktu persiapan habis nih untuk memilah dan menguji validitas, kemudian ketidakadaan sistem checkpoint atau review bertahap yang membuat kelompok sering mengalami kebentuan. Nah, dari root causes yang telah kami temukan, kami mengenerate satu strategic move yang kami namakan SIP. Study, di mana kami akan memberikan seminar pembekalan materi mengenai competition journey, business case thinking, dan fundamental framework. Kemudian yang kedua, integrate, di mana kami mengadakan mentor klinik, yaitu berupa coaching session yang menghubungkan peserta dengan mentor yang pastinya sudah berpengalaman. Kemudian yang ketiga, prepare, di mana ada pendampingan intensif melalui beberapa tahapan checkpoint, mulai dari konten, output, dan simulasi pitching dengan feedback loop. Nah, kami di sini juga melakukan VPC dan VOC untuk menghasilkan strategi SIP, di mana produk dan service yang kami berikan yaitu layanan mentoring BCT dan BPC, serta seminar penjelasannya, di mana customer profile, yaitu customer job, itu memahami BCC dan BPC dari dasar, kemudian mencari mentor untuk membantu menyusun proposal ataupun deck mereka. Nah, di sini kami juga melakukan TAM Samsom, di mana TAM-nya yaitu 7,37 juta kurang lebih mahasiswa di seluruh Indonesia. SAM-nya 27.436 mahasiswa di ITB. Kemudian SOM yaitu target market kami yaitu kurang lebih 19.000 sampai 20.000 mahasiswa ITB dengan rentang umur 18 sampai 22 tahun. Nah, kami juga memberikan customer persona nih, yaitu Nizar dan Atta. Lanjut di sini kami memberikan customer journey di mana, peserta yang mengikuti SIP ini akan mulai dari awareness, di mana mahasiswa melihat postingan SIP di media sosial yang menawarkan program-program kami tadi. Kemudian ada consideration, mereka mencari tahu apa itu SIP, melihat rangkaian kegiatannya seperti apa, dan juga mempertimbangkan manfaat program ini untuk kebutuhan mereka. Kemudian decision, mahasiswa ITB ini memutusin mau daftar setelah mengerti bahwa program SIP ini benar-benar memberikan persiapan yang terstruktur untuk mereka. Kemudian usage dan experience. Nah, setelah bergabung peserta mengikuti seminar, mentor klinik, dan juga bisa nih mengerjakan mini case secara bertahap dengan milestone, proofreading, dan feedback loop hingga simulasi pitching. Kemudian, terakhir, kami mengharapkan loyalty and advocacy dari mereka. Setelah menyelesaikan program peserta menjadi percaya diri dan siap untuk mengikuti BCC maupun BPC. Nah, berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi, dipetakan solusi SIP, di mana di sini SIP adalah program pendampingan dan inkubasi terstruktur selama 4 minggu bagi mahasiswa ITB yang tertarik nih mengikuti lomba terkait dunia bisnis. Program ini fokusnya memfasilitasi akses mentor berpengalaman, penyediaan starter kit panduan praktis, serta ruang simulasi pitching agar peserta lebih siap nih bersaing di kompetisi bisnis. Di mana pada tahap studi, yaitu tahap pembekalan, kami akan mengadakan seminar talk show, di mana di dalamnya ada pretest dan post-test, serta kami memberikan starter kit. Kemudian di integrate, yaitu tahap keterhubungan, kami akan melakukan pairing dengan mentor. Kemudian ada live tracking mentor. Kemudian yang terakhir nih, prepare, tahap persiapan intensif, di mana kami akan memberikan pendampingan mini case cracking. Ada milestone, proofreading, simulasi pitching, dan feedback loop. Nah, visi kami yaitu menjadikan program pendampingan rujukan bagi mahasiswa ITB dalam mempersiapkan diri mengikuti kompetisi bisnis dengan menjembatani kesenjangan pengetahuan, akses mentor, dan kepercayaan diri.
Oleh karena itu, misi kami yang pertama, membekali peserta dengan alur, framework, dan competition journey, menyediakan akses mentor yang berpengalaman bagi seluruh peserta, dan yang terakhir, membangun kesiapan lewat pendampingan intensif, bersistem milestone dan feedback loop. Nah, value shape ini yaitu aksesibilitas, transparansi proses, dan kestrukturan. Nah, KPI ataupun expected result kami yaitu lebih dari 85% peserta meraih nilai di atas 75 dari 100 pada pos-tes pemahaman setelah sesi pematerian. Kemudian 90% peserta menghadiri pelaksanaan seminar talkshow dari total peserta yang mendaftar. Lalu untuk bagian integrate yaitu 100% kelompok mendapatkan feedback dari mentor pada sesi milestone yang disiapkan. Kemudian tingkat kepuasan peserta kepada mentor yang diberikan minimal 4 dari 5 pada form evaluasi. Nah, yang terakhir prepare kami mengharapkan 85% kelompok berhasil meneruskan deck minicase dalam kurun waktu yang diberikan. Kemudian 85% juga menyatakan akan ikut perlombaan BCC atau BPJ dalam kurun waktu sampai 1-2 bulan ke depan setelah penutupan program. Nah, di sini kami melakukan SWOT dan TOWS analysis, di mana di TOWS analysis, di sini program ini mengatasi keterbatasan program mentoring dengan memberikan akses bimbingan lengkap dan mentor berpengalaman. Kemudian pairing weakness dan opportunities-nya adalah memanfaatkan tingginya kebutuhan mentoring untuk mengembangkan program pendampingan yang terstruktur sesuai kapasitas mentor. Kemudian strengths dan strengths-nya memberikan bimbingan yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan kompetitor di internet dalam hal pemahaman dasar, mentor berpengalaman, dan feedback persiapan lomba. Kemudian pairing weakness dan threats-nya adalah membatasi kapasitas kelas dan mengatur alokasi mentor agar keterbatasan mentor tidak menjadi penghambat dari program ini. Nah, di sini key driver dari program SIP tersebut, di mana dari tadi knowledge gap tertutup, integrate menutup network gap, dan juga prepare itu menutup proses gap. Nah, ini audiens demografiknya yaitu mahasiswa S1 tingkat awal menengah baik dari semester 1 sampai 6, di mana rentang intinya adalah mahasiswa dari usia 19 sampai 21, yaitu mahasiswa Bandung dan sekitarnya. Ini KPI yang tadi. Nah, dan ini alokasi biaya yang kami lakukan untuk pelaksanaan program ini, di mana kami mendapatkan bahwa net cash flow-nya sekitar Rp1.195.000 dengan cash flow margin sebesar 8,7%, BP unitnya yaitu 74 peserta. Kemudian BEP rupiahnya yaitu Rp3.166.768. Ini ada risk mitigation, di mana ada 4 risiko, yaitu peserta tidak menyelesaikan mini business case dengan dimitigasi dengan penerapan milestone. Kemudian yang kedua, kesenjangan kemampuan awal antara peserta dapat dimitigasi dengan menggabungkan peserta pemula dengan yang sudah familiar dalam satu kelompok. Terus kami juga menyediakan modul dasar tambahan untuk pemula. Kemudian yang ketiga, mungkin ada gangguan internet, perangkat, atau masalah teknis lainnya dapat dimitigasi dengan melakukan technical check sebelum acara. Kemudian yang terakhir nih, yaitu peserta drop out di tengah program karena kesibukan sendiri. Nah, oleh karena itu kami menyuruh mereka untuk membuat komitmen awal melalui tanda tangan komitmen form, serta melakukan reminder, mentoring, dan kehadiran secara berkala. Di sini kami juga memberikan Gantt chart di mana pelaksanaan SIP ini dilakukan dalam 4 minggu. Yang pertama ada persiapan di minggu pertama, kemudian pada fase tadi yaitu fiksasi modul, persiapan venue, gladi bersih, dan eksekusi the day-nya di week 1 dan juga week kedua. Kemudian pada fase integrate, di mana pairing skema kelompok dengan mentor, dan live case cracking ada di minggu ketiga. Kemudian fase terakhir prepare, yaitu pengerjaan hands-on dengan beberapa milestone dan simulasi pitching pada minggu ketiga dan minggu keempat. Terakhir evaluasi yaitu penilaian akhir dan penyusunan LPJ pada minggu keempat.